Idealnya, ketika ujian siswa tidak bisa membuka tab browser lain, misal googling dan sebagainya, mencari jawaban di internet. Oleh karena itu, kita akan menggunakan aplikasi Safe Exam Browser. Aplikasi ini digunakan untuk membatasi penggunaan komputer oleh klien, dalam hal ini adalah siswa. Dengan kata lain, aplikasi ini hanya akan mengizinkan siswa membuka situs yang spesifik atau menggunakan aplikasi tertentu saja. Benar-benar mirip seperti isolasi ya. Jadi seperti di karantina di rumah, isolasi diri, jadi tidak bisa menggunakan aplikasi lain. Dalam contoh video ini, kita akan membatasi pengguna hanya bisa mengakses Google Form yang telah kita siapkan, serta menggunakan aplikasi Zoom. Dan nanti, karena di contoh ini saya akan membuat contoh ujian untuk pemrograman, berarti nanti saya juga akan menyiapkan aplikasi Dev C++. Oke, sekarang kita install Safe Exam Browser-nya. Teman-teman bisa klik di link di description box di bawah ya. Kita bisa download kemudian install. Jadi Safe Browser Exam ini nanti akan menghasilkan file .sep yang gunanya adalah untuk menjalankan exam atau ujian maupun mengkonfigurasi komputer dari klien atau siswa. Jadi prinsipnya kita akan membuat file sep, kemudian file ini dijalankan di sisi klien atau mahasiswa. Yuk, langsung saja sekarang kita lakukan konfigurasinya. Caranya, buka lokasi instalasi Safe Browser Exam. Oke, di sini di lokasi instalasi Safe Browser Exam di C, kita bisa menemukan ada dua file executable ya. Ada dua yang berekstensi .exe. Yang satunya adalah Safe Exam Browser.exe, yang satu lagi adalah sep config tool. Nah, apa sih kegunaan dari masing-masing file ini? Jadi yang pertama, untuk sep config tool ini adalah aplikasi yang kita gunakan untuk mengkonfigurasi atau membuat file sep yang nanti akan kita bagikan ke mahasiswa. Jadi ini adalah core of the core-nya dari setting kita nanti gitu ya. Sementara yang kedua adalah aplikasi Safe Exam Browser. Nah, Safe Exam Browser yang ini digunakan untuk merunning atau menjalankan file sep yang nanti kita buat dengan sep config tool. Oke, langsung saja kita coba. Mari kita buka file sep config tool-nya. Kalau kita amati teman-teman, di bagian atas di situ terdapat URL startup ya. URL startnya dia apa gitu. Jadi di sini menunjukkan URL apa yang akan pertama kali dibuka ketika kita masuk ke dalam SEP-nya. Karena kita akan menggunakan ujian dari laman atau dari alamat Google Form yang tadi sudah kita simpan, kita copy di Notepad, maka di sini kita akan menggunakan alamat Google Form tadi. Oke, mari kita buka Notepad-nya, copy, kemudian kita paste di SEP, tepatnya di start URL-nya. Oke, yang berikutnya adalah kode admin. Masukkan kode admin. Jadi di sini digunakan untuk mengamankan file SEP teman-teman, sehingga siswa tidak bisa utak-atik lagi file SEP yang teman-teman sudah share. Meskipun siswa juga menginstal Safe Exam Browser untuk environment-nya nanti menjalankan file SEP dari teman-teman. Oke. Kemudian di bawah ini juga ada kode exit ya, kode keluar dari SEP. Jadi idealnya setelah ujian selesai, siswa bisa keluar dari environment yang mengekang tadi, dari mode isolasi tadi menjadi mode normal. Nah, kita bisa men-setting biar dia tidak bisa sewaktu-waktu keluar begitu ya, tidak bisa sesuka hati keluar. Kita bisa memberikan password. Jadi kita berikan password atau kode pengaman untuk quit di sini. Kita isi, misalnya saya gunakan KeyWE. Di sini tidak ada batasan, misalnya harus berapa karakter, jadi benar-benar bebas untuk pengisian password.
Oke, setelah selesai, sekarang kita coba amati di tab config SAP ya, config file, untuk mengatur bagaimana file SAP bekerja. Jadi di sini teman-teman bisa memilih antara menggunakan setting untuk starting exam atau memulai ujian, atau juga untuk config client. Sejauh pengalaman saya, starting exam bisa digunakan ketika teman-teman ingin membuat SAP ini tidak mempengaruhi lokal SAP yang ada di klien. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan beberapa aplikasi, maka menggunakan setting yang config client. Password ini digunakan untuk siswa masuk ke SAP. Tentunya kita ingin membagikan file SAP kita sebelum ujian berlangsung ke siswa. Namun, kita harus men-setting bahwa siswa hanya bisa masuk ketika waktu ujiannya saja. Maka di sini SAP kita harus kita amankan dengan menggunakan password. Oke, jadi kita setting password kita di sini untuk masuk SAP. Ya, saya menggunakan password 123. Oke, berikutnya kita akan membuka tab interface. Di sini teman-teman bisa mengatur tampilan SAP nanti. Saya prefer sesuai default saja, maka saya skip. Di sini juga ada informasi misalnya full screen atau window dan seterusnya. Ada juga pengaturan browser, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Di contoh saya skip sesuai default saja. Tab berikutnya yaitu down dan upload. Di sini digunakan untuk setting lokasi upload atau download. Jadi setting lokasi file untuk proses upload dan download. Kadang kita ingin membagikan file tertentu ke siswa. Kita bisa setting misalnya di sini default file akan disimpan di direktori download di sisi klien. Nah, yang berikutnya adalah tab application. Di sini kita bisa men-setting menambah ataupun mengurangi aplikasi yang diizinkan dalam SAP. Jadi di sini ada aplikasi yang diizinkan, permitted process atau prohibited process. Jadi di sini ada yang diizinkan, aplikasi yang diizinkan. By default di sini sudah ada Firefox ya. Ada Firefox, kita bisa menambahkan. Karena saya akan menggunakan Zoom, maka saya akan tambahkan Zoom. Saya klik di tombol choose application, kemudian saya cari Zoom. Yang berikutnya saya juga perlu menambahkan DevC++, maka saya juga akan melakukan hal yang sama. Choose application, kemudian saya pilih DevC++. Nah, bedanya apa dari ketiga aplikasi yang saya masukkan di sini? Yang pertama adalah untuk Firefox saya izinkan dia untuk auto start dan juga ada ikonnya. Harapan saya ketika SAP dibuka, siswa bisa langsung melihat soal ujian yang ditampilkan dalam bentuk Google Form. Namun kalau kita lihat di sini untuk Zoom, saya tidak melakukan auto start karena di sini saya tidak berekspektasi mahasiswa langsung membuka Zoom gitu. Kemudian yang terakhir adalah DevC++. Nah, di DevC++ ini saya tidak menceklis icon taskbar karena saya tidak ingin memunculkan ikonnya. Instead, nanti saya akan panggil DevC++ ini menggunakan resource tertentu. Jadi saya sudah menyiapkan file CPP yang akan dibuka oleh siswa di komputer masing-masing menggunakan DevCPP. Oke, kita langsung masuk ke tab berikutnya, yaitu adalah Additional Resource. Di tab Additional Resource ini kita bisa menambahkan soal, kita bisa menambahkan aplikasi, atau menambahkan misalnya link yang lain, dan seterusnya. Di sini saya akan menambahkan file CPP yang akan di-download oleh siswa dan dibuka menggunakan DevCPP. Caranya tekan tombol tambah di bawah. Oke, kemudian kita ganti judulnya menjadi soal bonus misalnya. Ya, berikutnya kita juga bisa menambahkan icon biar lebih cantik begitu. Nah, di sini ada pilihan bagaimana nanti additional resource ini dijalankan. Kalau kita lihat di sini ada auto open, jadi bisa langsung dibuka begitu dia di dalam SAP langsung terbuka, atau kita tampilkan dalam bentuk button atau tombol. Saya memilih yang kedua, yaitu dalam bentuk tombol karena ini soal bonus, jadi
siswa bisa memilih menggunakan atau tidak menggunakan. Maka saya pilih opsi yang button. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika siswa sudah mengklik button kita tadi? Nah, di sini akan direspon oleh behavior. Di behavior ini kita bisa menambahkan URL, misalnya ketika dia mengklik berarti dia membuka URL tertentu, atau memilih file, atau juga memilih folder. Di sini kita juga bisa mengisi notifikasi atau warning atau informasi apabila kita mengklik button yang sudah kita siapkan tadi. Misalnya di sini saya isi dengan saya akan mengerjakan dengan jujur, gitu misalnya. Nah, kalau sudah kita juga bisa memilih aplikasi. Tadi saya berencana untuk membuka aplikasi CPP dengan menggunakan membuka file CPP dengan menggunakan dev C++. Oke, saya pilih file CPP yang saya siapkan untuk ujian. Kemudian saya pilih untuk membukanya menggunakan dev C++. Jadi perlu diingat, untuk pilihan aplikasi yang digunakan untuk membuka file, ini adalah aplikasi yang sudah kita daftarkan terlebih dahulu di tab aplikasi. Ya, kalau sudah selesai, di sini nanti ada pilihan opsi lain, misalnya untuk men-setting registry, keys, dan sebagainya. Di sini saya akan skip. Di video ini saya skip. Kita langsung saja coba implementasikan untuk konfigurasi filenya. Pilih di bagian use setting, kemudian use setting to, kemudian pilih config client. Dengan demikian konfigurasi yang tadi sudah kita lakukan itu akan disimpan dalam file berbentuk SEP. Nah, ini kemudian bisa kita simpan di tempat yang lebih mudah dicari, misalnya di desktop. Oke, sekarang mari kita coba teman-teman. Kita akan coba untuk membuka file SEP. Nah, sebagai gambaran, jadi nanti hal-hal yang harus disiapkan ketika mau menjalankan file SEP kita adalah satu, kita meminta mahasiswa kita untuk menginstal SafeXM Browser. Ya, karena itu nanti akan digunakan sebagai environment untuk menjalankan file SEP kita. Yang kedua, karena di sini saya menggunakan Zoom, saya juga akan meminta siswa untuk menginstal klien Zoom. Kemudian siswa juga harus mendownload file SEP, jadi kita akan bagikan file SEP kita. Jangan khawatir, file SEP kita sudah terpassword, jadi tidak akan bisa dibuka sebelum kita memberikan passwordnya. Oke, langsung saja kita coba simulasikan. Kita akan double klik file SEP-nya. Ya, karena saking amannya SEP ini dia tidak bisa juga di screen capture ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan HP saya sendiri untuk merekam simulasi dari file SEP yang sudah di double klik. Oke, kita coba double klik atau kita coba jalankan aplikasi SEP konfigurasi ujian online yang tadi sudah kita buat. Kita masukkan passwordnya sesuai dengan yang tadi. Password masuknya adalah 123. Nah, ini kita sudah masuk ke SEP-nya. Ya, di sini ada beberapa item. Ada di sini ada icon dari SEP-nya, kemudian ada icon Zoom, kemudian ada juga icon soal yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini sudah muncul juga untuk formulir login ke Google karena kita memang akan mengakses Google Form. Baik, sekarang kita akan isi. Ya, ini sudah masuk, sudah bisa mengakses ke soal kita ya yang ada di Google Form. Kalau teman-teman perhatikan di SEP ini benar-benar mode isolasi sekali. Kita lihat di sini, kalaupun ini kita minimize, ini tidak bisa diapa-apakan. Laptop saya sudah tidak bisa diapa-apakan gitu ya. Bahkan mau shutdown aja sudah tidak ada ikonnya. Nah, ya kita balik lagi. Nah, intinya adalah kalau kita menggunakan mode ini, mode SEP itu berarti benar-benar di mode isolasi. Oke, yang berikutnya kita akan coba tes untuk soal yang tadi saya gunakan, soal bonus yang tadi saya menggunakan dev C++ maksudnya. Kita akan coba, kita klik di icon ini.
Nah, di sini ada notifikasi, ada warning ya, ada petunjuk apa ya? Ya, notifikasi begitu ya. Saya akan mengerjakan dengan jujur. Ini yang tadi sudah kita setting. Kemudian klik yes, maka akan terbuka. Nah, di sini sudah muncul juga file test.cpp yang dibuka dengan aplikasi Dev C++. Ini sesuai dengan yang tadi kita setting di bagian additional resources. Oke, sekarang kita akan coba tes untuk meetingnya. Jadi selama ujian di konsep saya ini, di ide saya, kita bisa menggunakan Zoom untuk mengawasi gerakan atau aktivitas dari siswa kita. Ini kita bisa menggunakan Zoom, klik saja, kemudian tinggal minta mahasiswa kita untuk join di meeting menggunakan kode meeting yang tadi sudah dibagikan. Jadi kita bagikan kode meetingnya dan kita juga join di dalam meeting Zoom itu. Jadi di sini juga keuntungannya mahasiswa juga tidak perlu mendaftarkan dengan email, cukup memasukkan ID meetingnya saja dan nanti password meeting seperti itu. Dan di sini nanti diisi dengan nama mahasiswa. Nah, itu tadi untuk implementasi dari SEB-nya sendiri. Yang terakhir kita harus keluar ya dari mode SEB-nya. Kalau kita mau kembali ke mode normal, kita pencet tombol yang di paling bawah kanan ini, ada tombol seperti tombol power, kita klik, kemudian akan diminta password keluar. Kita masukkan passwordnya adalah tadi QWE. Nah, sekarang kita sudah keluar dari mode SEB dan sudah kembali normal. Oke, itu saja sharing dari saya. Teman-teman, kalau misalnya ada saran dan masukan, bisa ditulis di komentar di bawah. Atau ada yang mau request video lain juga boleh. Oke, terima kasih.